Halo teman-teman semuanya, salam berhimpunan. Kita dari PP Jepang sekarang sedang bersama Pak Sandiaga Uno. Thank you, Iya, Pak. Rehan dan Fariha dan teman-teman PPI Jepang. Udah diajak lari, sekarang kita mau jalan-jalan tipis-tipis ya. Iya, betul, Pak. Jalan-jalan kecil, lari-lari tadi sudah sampai ke Roppongi. Betul, Pak. Hampir 7 kilo ya. Iya, Luar biasa. Dan senang sekali pagi ini untuk bincang-bincang sama PPI. Siap, Pak. Terima kasih banyak juga Pak Sandi udah menerima kita, dan tadi sangat luar biasa Bapak larinya, kita ketinggalan. Kan saya penunjuk jalan. Oh, siap, Pak. Kalau gitu kita sambil jalan, Pak ya. Oke. Oke, Pak Sandi, ini kita sungguh sangat senang sekali bisa bertemu Bapak hari ini. Tentu kita dari PPI Jepang bisa sangat melihat Bapak sebagai sebuah pionir dan juga inspirasi tentunya Pak bagi generasi muda khususnya para pelajar. Iya. Hari ini kita ada punya beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh, Kalau boleh, Bapak nggak keberatan, Enggak. saya dan Faria bakal mempertanyakan beberapa hal Pak. Boleh. Iya Siap. Pak ya. Sebelumnya Pak, ini ke Jepang sudah menjadi sebuah rutinitas juga bagi Bapak di luar kesibukan, ataukah memang sama ada masa liburan pun Bapak selalu menyempatkan hadir ke Jepang gitu Pak? Saya kesini biasanya kerja, jadi liburan itu di Indonesia aja. Jadi kalau ke sini kerja karena Iya, Pak. kita salah satu yang sedang kita lagi dorong adalah lebih banyaknya wisatawan yang berkualitas dan wisatawan yang tentunya tinggal lebih lama, terus banyak belanja di Indonesia dari Jepang, karena Jepang ini sebuah negara dengan penduduk yang banyak berpendapatan tinggi, dan kita ingin mengundang ke Bali maupun juga ke destinasi prioritas lainnya. Yang kedua, saya lagi mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif kita untuk bisa masuk lebih banyak lagi ke pasar Jepang. Jadi bukan hanya kita mengkonsumsi produk-produk ekonomi kreatif dari Jepang, tapi juga misalnya perlengkapan lari kita ini ada sepatu dari Indonesia. Oh iya Pak. Ini sepatu Indonesia. Ini sepatu dari Indonesia Pak ya? Iya, 910. Oke Pak. Terus juga ini celananya Agus Prayogo, ini salah satu pelari kita. Maupun baju 3J ini Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia Pak ya? Ini sedang lagi banyak kita pasarkan, tapi juga produk-produk kuliner, produk-produk fashion, kriya, games, musik, film, ini lagi kita pasarkan untuk pasar Jepang. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, karena tadi kita tahu kalau misalnya Bapak juga sering sekali melakukan kunjungan kerja ke sini Pak. Bagaimana perasaan Bapak melihat meningkatnya angka pelajar Pak atau diaspora Indonesia untuk pergi mencari ilmu dan pengalaman di Jepang Pak? Sangat bersyukur, dan saya sebetulnya ingin lebih erat bekerja sama dengan para diaspora, terutama para pelajar, karena kalianlah duta-duta Indonesia, duta pariwisata, duta ekonomi kreatif, duta memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia dari segala aspek, sehingga kunjungan wisatawan yang berkualitas dari Jepang dan dari mancanegara itu terus meningkat. Kembalinya pariwisata dan ekonomi kreatif kita ini sudah sangat baik, tapi perlu didukung oleh para diaspora. Yang kedua, terutama untuk produk kuliner kita, kita masih ketinggalan dari teman-teman kita dari Thailand, Vietnam untuk pengenalan produk-produk terutama kuliner kita. Misalnya ada rendang, nasi goreng, juga sate, soto, sama gado-gado ini mestinya lebih banyak dikenal di sini. Jadi kemarin saya juga berkunjung ke Kopi Kalian di Shibuya, terus juga ada Cinta Jawa Cafe, itu sangat luar biasa untuk memperkenalkan masakan kita di sini, dan ternyata banyak penggemarnya. Nah, ini akan kita kembangkan dengan program Indonesia Spice Up the World. Ada 4.000 restoran yang akan kita integrasikan dalam sebuah program yang nanti akan mendorong lebih banyak promosi produk-produk ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia, serta lebih meningkat ekspor produk-produk rempah kita. Oke. Jadi targetnya $2 miliar di tahun 2025. 2025. Bapak melihat itu sebagai potensi yang luar biasa dan sangat visible Pak untuk kita. Sangat visible, dan apalagi kalau anak-anak mudanya seperti
Fariha dan Rehan bisa ikut membantu nih. Siap nggak membantu? Siap pasti Siap, Pak. Pak. Indonesia apa yang enggak Pak? Mungkin dari Faria? Iya, tadi kita ngomongin tentang pelajar Indonesia ya Pak. Kira-kira dari kita sendiri gimana sih caranya pelajar Indonesia bisa terlibat dalam mempereratkan hubungan Indonesia dan Jepang sendiri? Pertama paling mudah yang social media. Jadi itu program-program Indonesia bisa diamplifikasi, bisa diperkenalkan kepada teman-teman yang ada di Jepang. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga teman-teman dari kuliah, teman-teman untuk studi grup, teman-teman komunitas di sini diperkenalkan. Yang kedua, aktif dalam memberikan masukan. Misalnya, wah di Jepang nih yang lagi oke banget ini loh. Ini yang lagi tren, lagi hit. Gimana kalau Indonesia juga bisa mengembangkan, sehingga kami di pemerintah akan mengajak semua stakeholders berdasarkan info terkini dari diaspora yang ada di luar negeri, itu bisa kita kembangkan. Dan terakhir adalah konsep inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Cari inovasi terbaik dari Jepang, adaptasikan ke tentunya budaya Indonesia, dan kita terus berkolaborasi. Oke, ya Pak, sangat luar biasa sekali Pak. Kita juga di PPI Jepang Pak, rencananya di tahun depan akan mengadakan festival budaya besar Pak, yang dinamakan Indonesian Art Fair, yang dimana itu nanti harapannya bisa mengundang banyak diaspora Indonesia juga tentunya orang-orang Jepang untuk bisa hadir Pak, untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia. Bagaimana menurut Bapak tentang acara yang bakal kita laksanakan ini Pak? Keren banget, dan semoga segera bisa terlaksana dengan baik, dan kita siap mendukung dari pemerintah agar Indonesia semakin dikenal di luar negeri, dan diplomasi budaya, diplomasi kuliner, diplomasi pertukaran pelajar ini juga pelajar-pelajar kita ini bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk meningkatkan percepatan pembangunan kita menuju Indonesia maju di 2045. Indonesia emas kita sebut. Indonesia Mas, sangat optimis Pak ya? Sangat optimis. Sangat optimis. Dari Pak. Oke, iya tadi dari Indonesian Art Fair kita juga Pak, kita mau memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Jepang terutama. Menurut Bapak apa sih, ada nggak sih cerita Indonesia atau culture Indonesia yang belum sempat kita bagikan dengan baik, tapi menurut Bapak pribadi tuh harus banget nih kita. Kita mesti cerita mengenai 3 hal tentang Indonesia. Dulu kan sun, sea, and sand, yang dikenalnya matahari, lautan yang indah, dan pasir putih yang terhampar. Kita harus ubah 3S-nya ini menjadi serenity, spirituality, and sustainability. Jadi kalau ke Indonesia itu bisa healing, mendapatkan pengalaman kebugaran, wellness, spirituality, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan juga sustainability, pariwisata hijau, pariwisata yang berkelanjutan, yang melestarikan lingkungan. Ini kan sekarang menjadi tren-tren terkini. Juga perlu dikenalkan lagi budaya kita yang ramah tamah, budaya kita yang sangat kaya, dan produk-produk ekonomi kreatif kita, sehingga mereka sangat tertarik untuk mengunjungi Indonesia. Selanjutnya juga yang perlu diangkat adalah adventure. Jadi konsepnya nature, culture, dan adventure. Itu yang di Indonesia sekarang lagi kita kembangkan, ecotourism, juga ada marine tourism, konsep live on board. Ini sekarang banyak diminati, termasuk juga paket-paket wisata untuk melestarikan alam seperti menanam mangrove, juga merestorasi terumbu karang, dan lain sebagainya. Oke, wow, luar biasa sekali. Banyak sekali potensinya bisa kita maksimalkan sebenarnya Pak ya. Betul. Oke Pak Sandi, ini mewakili dari teman-teman semua, adakah Pak pesan khusus untuk yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada para pelajar Indonesia yang sedang belajar di Jepang maupun juga diaspora Indonesia yang berada di Jepang Pak Sandi? Pelajar Indonesia dan diaspora yang di Jepang, semangat, dan terus kita berkolaborasi, bergotong royong untuk mempercepat pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju. Kita hanya punya waktu 15 tahun, tidak panjang lagi, karena bonus demografi seperti Fariha, Rehan, Ataya, Daryl, Fatan, dan Yoshi
atau Toshi ya. Iya, Pak. Toshi. Benar, Toshi, Pak. Ini sebentar lagi masuk ke dalam usia yang produktif dan harus mempercepat pembangunan kita. Jepang berhasil dari negara yang kalah perang waktu itu menjadi negara maju dalam kurun waktu yang sangat cepat karena penguasaan teknologi, industrialisasi dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah memulai dari pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi. Sekarang kita sudah masuk negara kelas menengah di level teratas, jadi upper income middle countries. Jadi kita middle income country yang ada di upper limit ini harus kita tingkatkan dengan pertumbuhan ekonomi dan diaspora di sini sangat berperan. Raganya mungkin bisa ada di badannya bisa ada di Jepang, tapi hati dan pikirannya di Indonesia bagaimana untuk membangun Indonesia. Itu yang kita harapkan supaya kerjasama kita akan bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita untuk merdeka, yaitu untuk sejahtera, adil, makmur, dan kita menjadi negara yang maju. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sandi. Hari ini sungguh sangat luar biasa Pak. Kita tadi pagi lari, sangat terasa sehat sekali. Walaupun kita terus ketinggalan. Terima kasih banyak Bapak untuk interviewnya juga hari ini. Oke. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu. Dan ditunggu lagi Pak kehadiran di Jepang tentunya. Siap, terima kasih. Siap Pak, sama-sama. Terima Pak kasih, Sandi. sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oke. Siap, makasih banyak Pak Sandi. Oke, saya langsung berkegiatan ya. Iya Pak, siap Pak. Teman-teman kemana nih?